Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Nama saya Anissa Safarina, NIM MA1700082. Seperti yang sudah Ibu informasikan di Google Classroom pada pertemuan 2 teknik pengambilan keputusan kemarin, kami ditugaskan untuk membuat contoh kegiatan di dunia nyata dengan menggunakan metode CPM dan PERT. Di sini langsung saja ke metode CPM dengan estimasi waktu tunggal. Yang saya gunakan di sini proyek penagihan kredit PT BPR Cahaya. Ada aktivitas, tujuan, pendahulu dengan waktu. Di sini ada 8 aktivitas, yaitu yang pertama mengelompokkan nasabah sesuai dengan kriteria kredit macet. Tujuannya A, pendahulunya tidak ada, waktunya 1 hari. Yang kedua membuat surat peringatan, tujuannya B, pendahulunya A, waktunya 3 hari. Lalu untuk yang ketiga berkunjung ke rumah nasabah, untuk tujuannya C, pendahulunya A dan B, lalu untuk waktunya 10 hari. Yang keempat membuat komitmen untuk menyelesaikan kredit, tujuannya D, pendahulunya C, waktunya 1 hari. Lalu yang kelima ada melakukan penjadwalan kembali, tujuannya E, pendahulunya D, dan waktunya 1 hari. Lalu yang keenam ada melakukan persyaratan kembali, tujuannya F, pendahulunya D, dan waktunya 2 hari. Yang ketujuh ada melakukan penataan kembali, tujuannya G, pendahulunya E dan F, dan waktunya 3 hari. Serta yang terakhir monitoring, tujuannya H, pendahulunya G, waktunya 25 hari. Setelah membuat ini, kita masukkan pada gambar jaringan atau network. Angka-angka yang telah dibuat pada tabel tadi kita input ke sini untuk A1, B3, C10, D1, E1, F2, G3, H25. Ini sesuai dengan jalurnya. Setelah kita membuat network ini, dibuat permulaan dini dan waktu selesai dini, yaitu ES dan EF, earliest start dan earliest finish. Nah, untuk earliest start yang A, karena tidak ada pendahulu, jadi ES-nya 0, untuk EF-nya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, untuk yang B, EF yang A dipindahkan kepada ES yang B, 1 ditambah 3, EF-nya 4. Lalu untuk EF4 dipindahkan ke ESC, ESC 4 ditambah 10, hasilnya 14. Untuk EFC dipindahkan ke ESD, 14 ditambah 1, 15. Lalu untuk EFD dipindahkan ke ESE, 15 ditambah 1 yaitu 16. Nah, untuk F ini masih dari jalur D, jadi F-nya masih dari D, EF-nya 15 ditambah 2 hasilnya 17. Lalu untuk G ini dari 2 jalur, jadi kita harus pilih salah satu jalur, yaitu dengan estimasi waktu yang terlama, yaitu dipilih dari jalur F, EF-nya 17. Jadi EF yang F 17 dipindahkan ke ES yang G, 17 ditambah 3 hasilnya 20. Lalu EF yang G dipindahkan ke ES yang H, 20 ditambah 25, EF-nya yaitu 45. Jadi earliest finish-nya yaitu 45 hari. Setelah dibuat ES dan EF ini, kita lanjut ke LS dan LF. Untuk LS dan LF ini seperti yang tadi, akan tetapi jika LS dan LF ini dimulainya dari belakang, beda dengan ES dan EF yang dimulai dari depan. Nah, untuk LS dan LF yang H, kita ambil LF-nya dari EF yang H, yaitu 45. 45 dikurangi nilai H-nya yaitu 25. 45 dikurangi 25, LS-nya sama dengan 20. Nah, LS yang H ini dipindahkan ke LF yang G, 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Nah, LSG dipindahkan ke LF yang F, 17 dikurangi 2 hasilnya 15. Nah, untuk yang E masih dari jalur G, LS-nya masih tetap sama, dipindahkan dari LS yang G ke LF yang E, 17 dikurangi 1 yaitu 16. Nah, untuk yang jalur D, karena dari 2 jalur maka harus dipilih salah satu, yaitu kita ambil dari jalur yang tercepat, yaitu yang LF 15, yaitu jalur F. Jadi LS yang 15 dipindahkan ke LF D, 15 dikurangi 1 yaitu 14.
Untuk LSD dipindahkan ke LFC, 14 dikurangi 10 hasilnya 4. Lalu LSC dipindahkan ke LFB, 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Untuk LSB dipindahkan ke LFA, 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Setelah dibuat ES, EF, LS, dan LF, lanjut lagi ke jalur kritis dan kemunduran. Nah, di sini ada jalur yang mengalami kemunduran waktu, yaitu di jalur E. Mengapa demikian? Karena hasilnya tidak 0. Jika kita jumlahkan yang lainnya, bisa kita coba misalkan di jalur A, jika LS dikurangi ES, 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Jika LF dikurangi EF, 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Di jalur B misalkan LS dikurangi ES, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. LF dikurangi EF, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Begitu juga di jalur C. Di jalur C itu LS-nya 4, ES-nya 4, 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Begitu juga dengan LF dan LF, 14 dikurangi 14 hasilnya 0. Nah, di D juga sama. LS dikurangi ES, 14 dikurangi 14 hasilnya 0. LF dan EF, 15 dikurangi 15 hasilnya 0. Lalu untuk F juga sama. LS dan ES nya 15 kurang 15 0. LF dengan EF nya 17 dikurangi 17 hasilnya 0. Nah, kemudian di jalur yang DE ini mengalami kemunduran karena hasilnya tidak 0. Dari LS dan ES ini 16 dikurangi 15 hasilnya 1. LF dikurangi EF, 17 dikurangi 16 hasilnya 1. Jadi mengalami kemunduran 1 hari pada jalur E ini, begitu. Nah, untuk durasi keseluruhan itu 45 hari. Lalu setelah metode CPM selesai, lanjut ke metode PERT dengan estimasi waktu 3 aktivitas. Di sini ada 3 aktivitas, yaitu optimistik, most likely, dengan pesimistik. Nah, untuk optimistik di sini waktu optimis untuk menyelesaikan proyek tersebut, dan pesimistik itu waktu pesimis untuk menyelesaikan proyek tersebut. Setelah kita buat PERT dengan estimasi ini, lalu kita buat waktu-waktu yang diharapkan. Nah, ada yang namanya expected time. Expected time itu memiliki rumus, yaitu waktu yang diharapkan sama dengan waktu optimis ditambah 4 dikali waktu paling sering ditambah waktu pesimis dibagi 6. Jadi untuk angka yang sebelumnya di slide PERT ini, yang 3 aktivitas ini bisa kita jumlahkan. Untuk 4 dikali 1 contohnya sama dengan 4 ditambah 1, 5, 5 ditambah 7, 12, 12 dibagi 6 hasilnya 2. Gitu juga yang seterusnya, sehingga terdapat nilai-nilai expected time di sini sudah ditentukan dari rumus tadi. Setelah kita dapat expected time, lalu kita gambar ke jaringan, ke network, sama dengan seperti yang pertama, hanya saja nilai atau waktu dari jaringan ini, dari network ini, kita input dari hasil yang telah kita dapat tadi dari expected time, begitu. Nah, untuk A nya didapat 2, B 4, C 10,5, D nya 2, lalu ada E 2, F 3, G 4, H 24,5. Nah, ini dinamakan jalur kritis. Nah, dari jalur kritis ini ada 2 jalur, yaitu yang pertama dari A ke C ke D, E, G, dan H. Lalu untuk yang jalur kedua dari B ke C ke D ke F ke G dan ke H. Kalau kita jumlah, A ditambah 10,5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2, 4,5, itu hasilnya 45 hari. Untuk yang jalur B, 4 ditambah 10,5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 2, 4,5, hasilnya 48 hari. Nah, dari jalur kritis ini, dari durasi, kita ambil waktu yang terlama, yaitu di jalur kedua, B, C, D, F, G, dan H, yaitu 48 hari. Nah, setelah itu langsung kita masukkan kembali ke sini. Bagaimana kemungkinan untuk menyelesaikan proyek ini dalam waktu kurang dari 47 hari? Nah, di sini berarti proyek akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 47 hari atau dikurang 1 hari dari durasi yang berlaku. Nah, di sini ada rumusnya, Z sama dengan D dikurang TE dibagi akar sigma varians CP kuadrat.
Nah, ada kurvanya juga, lalu kita masukkan angkanya 47 dikurangi 48 dibagi, di sini kita ada menghitung namanya variasi aktivitas. Nah, rumus dari variasi aktivitas itu adalah pesimis dikurangi optimis dibagi 6 kuadrat. Nah, ini sudah dihitung. Contoh misalkan yang B, karena jalurnya kita ngambil jalur yang kedua, B, C, D, F, G, dan H. Kita ambil contoh yang B, 10 dikurangi 2, 8, 8 dibagi 6, lalu dikuadratkan hasilnya 1,778 begitu. Lalu untuk sigma varians kuadratnya totalnya 12,389. Nah, dari total sigma itu mari kita masukkan ke rumusnya. 47 dikurang 48 dibagi akar sigma varians tadi 12,389. Hasilnya minus 1 dibagi 3,520 sama dengan minus 0,284. Lalu minus 0,284 sama dengan minus 0,28. Nah, sama dengan 0,5 ini kita dapat dari kurva, lalu dikurang 0,1103 ini kita dapat dari tabel Z, sama dengan 0,3897 atau 38,97%. Jadi kesimpulannya ada kemungkinan sebesar 38,97% bahwa kegiatan ini akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 47 hari. Lalu bagaimana kemungkinan bahwa durasi proyek akan melebihi 50 hari? Sama halnya dengan yang tadi, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 50 dikurangi 48 dibagi sigma varians tadi 12,389 sama dengan 2 dibagi 3,520 sama dengan 0,568 atau 0,57. Dari 0,57 ini dapat dari sigma Z-nya kita masukkan 0,5 dari kurva sama dengan tadi 0,57-nya kita lihat dari tabel Z, hasilnya 0,2157 dikurang sama dengan 0,2843 atau 28,43%. Jadi kesimpulannya ada kemungkinan 28,43% bahwa kegiatan ini akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 50 hari. Nah, dari dua kesimpulan ini semuanya tergantung kembali kepada pengambil keputusan. Bagaimana pengambil keputusan akan mengambil keputusan dari hasil yang telah dibuat ini begitu. Nah, namun dari kedua hasil yang telah kita buat ini ada kemungkinan bahwa yang diambil adalah waktu yang dipercepat menjadi 47 hari karena presentasinya lebih tinggi, yaitu 38,97%. Begitu. Itu aja mungkin Bu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan mata kuliah TPK dari pertemuan 1 dan 2 dapat saya cerna, dapat bermanfaat. Terima kasih banyak untuk ilmu yang Ibu berikan. Semoga apa yang saya kumpulkan di tugas ini juga tepat. Terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum.